Shalom, selamat sore kaum perempuan Pelkat PKP GPIB Jemaat Sebaot Bogor. Sebelumnya kami atas nama pengurus yang bertugas pada sore hari ini bersama dengan seluruh tim multimedia mengucapkan permohonan maaf untuk keterlambatan ibadah kita pada sore hari ini. Untuk tata ibadah dalam ibadah gabungan Pelkat PKP pada sore hari ini, kaum perempuan dapat melihatnya di alat komunikasi digital ibu-ibu masing-masing di rumah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas kasih dan kemurahan-Nya, Pelkat PKP GPIB Jemaat Sebaot Bogor dapat melaksanakan ibadah gabungan tepat di hari Kamis tanggal 5 November 2020. Secara live yang ditayangkan melalui channel YouTube GPIB Sebaot Bogor. Ibadah kita pada sore hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Francisca Toding Datu, yang di dalamnya kita diajak untuk menghayati akan tema Work for Him atau kerja buat Tuhan. Pada ibadah ini juga sekaligus akan dilaksanakan prosesi serah terima jabatan dari pengurus Pelkat PKP GPIB Jemaat Sebaot Bogor untuk masa tugas tahun 2018 sampai dengan 2020 kepada pengurus Pelkat PKP GPIB Jemaat Sebaot Bogor masa tugas tahun 2020 sampai dengan 2022. Kami pengurus mengucapkan kepada seluruh kaum perempuan GPIB Sebaot Bogor, selamat beribadah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kaum perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengundang ibu-ibu baik yang ada di dalam gedung gereja dan di rumah masing-masing untuk kita sama-sama berdiri menyanyikan himne PKP. Yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari menghadap Tuhan dengan kita bersama bernyanyi dari Gita Bakti nomor 15, bait 1 dan 2, Haleluya, puji Tuhan. Thank you.
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali. Kaum perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, baik yang beribadah di dalam gedung gereja maupun juga yang beribadah di rumah masing-masing, firman Tuhan dalam ibadah Pelkat PKP gabungan bulan November ini, yang di dalamnya nanti akan dilaksanakan sertijab pengurus Pelkat PKP, terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, kami ibu-ibu-Mu yang tergabung dalam Pelkat PKP GPIB Zebaot, pada sore hari ini boleh kembali lagi melakukan peribadahan rutin kami, ibadah gabungan bulan November. Pada ibadah gabungan sore hari ini juga akan dilaksanakan serah terima jabatan kepengurusan Pelkat PKP periode masa 2018-2020 kepada periode masa 2020-2022. Dan sekarang ya Tuhan, kami ibu-ibu-Mu yang beribadah ini, baik kami yang beribadah di gereja maupun juga yang ada di rumah kami masing-masing, hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan dan pertolongan Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu,
agar firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan boleh kami mengerti, tertanam dalam hati kami, serta kami berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih firman-Mu ini boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami ibu-ibu-Mu Tuhan yang beribadah pada sore hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami ibu-ibu-Mu di sini bersedia untuk mendengarnya. Amin. Ibu-ibu dipersilahkan bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu mampu berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pengetahuan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia itu untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara, serta melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ibadah kita pada sore hari ini selain ibadah rutin gabungan Pelkat PKP, juga di dalamnya kita akan melaksanakan serah terima jabatan kepengurusan Pelkat PKP. Tadi yang sudah disampaikan dalam pembukaan untuk periode 2018-2020 ke 2020-2022. Nah, ketika dalam ibadah gabungan yang di dalamnya ada serah terima jabatan, Pelkat PKP mengambil satu tema, yaitu
work for him. Bahasanya keren, bahasa Inggris ya. Artinya bahwa memang ibu-ibu memang sudah harus sekarang go internasional gitu ya. Jangan cuman anak GP doang yang suka pakai bahasa Inggris, ibu-ibu juga sudah mulai pakai bahasa Inggris. Tapi kalau diterjemahkan yaitu kerja buat Tuhan. Kayaknya ada nggak sih lagu yang kerja buat Tuhan selalu menise, kalau nggak salah gitu ya. Nah, kenapa tema ini yang diambil, lalu perikop kita berbicara tentang nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang, katanya di sini, rupa-rupa karunia tetapi satu kasih. Rupa-rupa karunia tetapi satu kasih. Apa kaitannya antara serah terima jabatan lalu kerja buat Tuhan dengan firman Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang adanya rupa-rupa karunia tetapi satu roh? Waduh, kalimat ketika saya pakai kacamata langsung judulnya satu roh. Jemaat Korintus, ibu-ibu yang kasih oleh Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada mereka, kondisi mereka boleh dikatakan kehidupan persekutuannya lagi enggak indah banget. Kehidupan persekutuannya ya, lagi tidak harmonis. Kenapa? Karena ternyata jemaat Korintus ini jemaat kedua terbesar setelah Roma. Jadi dari jemaat-jemaat yang disurati, yang dilayani, yang dibangun oleh Rasul Paulus, maka jemaat Roma yang pertama terbesar. Yang kedua adalah jemaat Korintus. Jemaat Korintus ada di kota Korintus, dan kota Korintus itu merupakan kota dagang, pusat perdagangan, pusat bisnis. Di situ ada pelabuhan begitu. Jadi di situ macam-macam orang. Nah, ternyata dari sisi finansial, dari sisi income, boleh dikatakan jemaat di Korintus jemaat yang orang Belanda bilang benen gitu ya. Jemaat kaya, berpunya begitu. Lalu dari segi kuantitas jumlah warga jemaat Korintus kedua lebih besar setelah Roma tadi. Tapi saudara-saudara, bahwa jemaat besar lalu keuangan atau finansial juga kuat tidak menjamin bahwa kehidupan persekutuan itu indah. Buktinya adalah jemaat Korintus itu sendiri, bahwa di dalam kehidupan jemaat itu ada kelompok-kelompok. Kalau ibu-ibu lihat di pasal 3, Paulus berbicara tentang adanya perselisihan, dikatakan di pasal 3 ya, 1 Korintus ini pasal 3 adanya perselisihan. Ada gap-gap. Di satu sisi ada ibu-ibu, mungkin kalau kita bisa ibaratkan ya, ada jemaat yang merasa kami dari golongan Paulus, kami dari golongan Apolos, lalu kami dari golongan Kefas, kami dari golongan Tuhan begitu. Jadi mereka berdasarkan kelompok-kelompok ini. Tetapi di pasal 3 Paulus sudah menasihatkan jemaat di Korintus, kata Paulus, bahwa saya yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Nah, yang penting dari semua itu bukan siapa yang menanam, bukan siapa foundernya, siapa yang membangun pertama kali. Yang penting bukan soal siapa yang membuat gereja ini menjadi besar, tidak. Dulu misalnya kalau kita bicara soal persekutuan ini, dulu waktu Zebaot zamannya orang tua saya, ini yang bangun ini kan udah 100 tahun udah nggak ada lagi kali ya sisa-sisa pembangunnya. 100 tahun yang lalu itu opa, cicit, cucut, buyut begitu ya yang ngebangun ini. Mereka lah yang menjadi pendiri, dan saya keturunan, entah keturunan 4 atau ke-5 yang membangun gedung Zebaot ini. Atau mungkin dulu gereja ini nggak besar, nggak semegah ini kalau tidak ada orang tua saya, kalau tidak ada opa dan oma saya yang membiayai. Nah, saudara-saudara, bahwa ini yang terjadi dalam kehidupan di jemaat Korintus. Di satu sisi mereka membanggakan Paulus sebagai yang membangun persekutuan di sana, tetapi di sisi yang lain ada kelompok yang mengklaim
bahwa mereka adalah kelompok dari golongan Apolos, karena kalau bukan Apolos yang menyiram persekutuan ini, kalau bukan Apolos yang melayani kami, jemaat Korintus ini tidak bisa sebesar ini. Lalu ada lagi kelompok Kefas, ada lagi kelompok Tuhan. Saudara, ini yang menjadi kesedihan bagi Paulus. Paulus katakan, bukan soal siapa yang menanam, siapa yang menyiram, siapa yang memberikan, siapa yang melayani, tetapi yang paling penting adalah siapa yang menumbuhkan, siapa yang memberikan pertumbuhan itu. Tuhan itu sendiri. Kata Paulus, kami ini adalah alat-alat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Karena itu Paulus meminta supaya jemaat Korintus jangan sampai ada yang menyombongkan diri. Selain mereka terpecah karena kelompok-kelompok ini, ternyata dalam jemaat juga masih ada kesombongan-kesombongan. Dilihat dari karunia-karunia yang dimiliki tiap-tiap orang. Ternyata pada saat itu ada jemaat yang merasa karunia berbahasa roh jauh lebih tinggi daripada karunia mengajar. Karunia menafsirkan bahasa roh jauh lebih tinggi daripada karunia menyembuhkan. Jadi jemaat di Korintus itu masih berpikir bahwa ada orang-orang tertentu yang status rohaninya, bukan status sosial ya, status rohaninya itu dia lebih tinggi karena dia punya bahasa roh. Status rohaninya, dia spiritualnya lebih hebat karena dia bisa menafsirkan bahasa roh. Lalu sementara itu kalian-kalian yang cuma punya karunia mengajar, karunia menyembuhkan, karunia yang lain-lain, karunia menyanyi, karunia apalagi bermain musik, kalian itu cuman artis pendukung. Apa sih artis pendukung itu namanya? Dibilangnya apa? Kalau di film-film tuh pemeran figuran gitu kan, pemeran figuran. Tapi peran utamanya adalah mereka yang punya bahasa roh, mereka yang bisa menafsirkan bahasa roh. Kenapa ini menjadi peran utama? Karena ini bicara soal Roh Kudus, Roh Tuhan, dan hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan karunia yang spesial ini menurut mereka. Sementara kalian ini yang cuman roh-roh lainnya, kalian ini cuman pemeran pembantu atau dikatakan tadi pendukung. Nah, saudara-saudara bisa dibayangkan bahwa apa artinya jemaat gede, jemaat besar, jumlahnya banyak, memiliki ekonomi finansial materi yang kuat, tetapi kalau dalam kehidupan persekutuannya itu terjadi kelompok-kelompok, terjadi kesombongan-kesombongan rohani. Ini yang Paulus menasihatkan untuk jemaat di Korintus, bahwa semua karunia-karunia itu indah, semua karunia-karunia itu berharga di mata Tuhan. Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda supaya karunia-karunia yang berbeda itu bisa dipakai secara bersama-sama untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di satu dan yang lain. Bayangkan kalau persekutuan kita ini, jemaat kita ini isinya cuma orang yang memiliki karunia bahasa roh doang. Bayangkan apa yang terjadi. Semua menggunakan bahasa roh, tapi tidak ada orang yang bisa mengartikan bahasa roh. Atau bayangkan kalau persekutuan ini isinya cuma orang yang memiliki karunia bahasa roh dan karunia mengartikan bahasa roh, apa jadinya? Kalau di antara mereka ada yang sakit misalnya, siapa yang bisa menyembuhkan? Apakah roh, bahasa roh bisa nyembuhin orang yang lagi sakit? Misalnya blek bahasa roh kan bahasanya agak bulat-bulat begitu ya, blek gitu. Segala macam. Lalu apakah itu bisa disembuhkan? Tentu ada orang lain yang diberikan Tuhan talenta, yang diberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, inilah yang akan mengisi di mana yang tidak ada, di mana yang kurang. Itu maksud Tuhan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih spesial, tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan persekutuan ini. Begitu juga dalam
kepengurusan Pelkat PKP. Kepengurusan Pelkat PKP, jangan sampai ibu-ibu berpikiran bahwa lebih bagus waktu pengurus Pelkat PKP zamannya si Oma ini, karena dia udah turun jadi Oma-Oma kan ya. Zamannya si Oma ini, waktu zamannya Oma ini jadi pengurus Pelkat PKP, PKP-nya hidup, Pelkat PKP-nya begini karena seluruh pengurusnya begini. Atau jangan ada ibu-ibu yang berpikir bahwa kayaknya cuman zamannya pengurus Pelkat PKP yang sekarang ini yang jelek, yang tidak ada kegiatan, yang ada perselisihan, yang ada kekacauan. Tidak ada zaman yang baik dan zaman yang buruk, karena tiap-tiap orang itu dengan talentanya yang berbeda-beda, tiap-tiap orang dengan cara kepemimpinannya yang berbeda-beda. Tetapi ingatlah, apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita di tengah-tengah persekutuan ini, ingat, bukan untuk mengagungkan diri kita, bukan untuk menyombongkan diri kita. Ini yang terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus, bahwa mereka yang memiliki bahasa roh dan mengartikan bahasa roh, mereka agak sedikit sombong. Kalau berjalan di tengah jemaat mungkin lehernya diangkat ke atas, lalu pundaknya ditegakkan, mau menunjukkan bahwa kelas saya beda dengan kelas Anda. Dalam persekutuan ini, dalam kehidupan berjemaat, tidak ada perbedaan status sosial, tidak ada perbedaan juga kepangkatan atau jabatan. Bahwa kalau yang namanya pengurus inti lebih tinggi daripada pengurus MPL, pengurus lengkap namanya gitu ya. Ada pengurus inti, ada pengurus lengkap, ada bahasa-bahasa singkatannya nih Pelkat nih. Saya cuma kurang hafal, kayak abri-abri gitu bahasa. Pengurus inti apa? PL gitu ya. Bahwa yang namanya pengurus inti lebih bergengsi daripada pengurus lengkap. Pengurus lengkap itu yang seksi-seksi, yang di sektor-sektor begitu kan. Lalu kenapa ibu nggak jadi pengurus di periode ini? Males. Masa saya mau diangkat cuman jadi seksi apa gitu? Seksi apa? Seksi rohani. Saya kan turunannya itu turunan dari orang tua saya, ibu saya tuh menjadi ketua Pelkat PKP. Masa saya cuma jadi seksi-seksi, enggak level. Dalam kehidupan berjemaat kalau ada tidak level, itu bukan gereja. Level-levelan itu di luar gereja, dalam kehidupan di dunia luar. Tapi dalam kehidupan persekutuan, semua memiliki level yang sama. Mau jadi ketua, mau jadi seksi, mau jadi seksi repot-repot, rempong-rempong. Ada ibu-ibu seksi rempong yang kalau ada acara-acara dia tuh yang bagian bikin kuenya dan segala macam. Mau seksi apapun, semua sama di mata Tuhan. Dan tiap-tiap orang memiliki tugas yang berbeda-beda supaya kita saling melengkapi. Ibu-ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, khususnya untuk kepengurusan 2020-2022. Ketika ibu-ibu selaku pengurus melaksanakan tugas yang dipercayakan majelis jemaat kepada ibu-ibu untuk 2,5 tahun, harusnya untuk 2,5 tahun, maka lihatlah itu dalam kebersamaan ibu-ibu sebagai pengurus. Ingat, pengurus itu adalah kerja bersama, bukan kerjanya ketua, bukan kerjanya sekretaris, bukan kerjanya bendahara, bukan kerjanya seksi rohani. Lalu karena merasa ibu ini seksi rohani, maka ibulah yang memikirkan bagaimana persekutuan. Saya ini kan cuma bagian keuangan, saya ini cuma bagian sekretaris, maka saya cuma catat, ibulah yang bikin semua. Tidak, ini kerja bersama. Artinya ketika ada ibu yang membutuhkan pertolongan, apapun yang menjadi tugas dan meminta bantuan, ibu-ibu harus saling mengisi. Dan ketika kepengurusan ini dapat melakukan semua program-programnya dengan baik, jangan juga menyombongkan diri kita. Ingat, Paulus katakan, aku yang menanam, Apolos yang menyiram,
menyiram, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Ibu-ibu yang menanam, ibu-ibu yang menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan pelkat PKP ini adalah Tuhan. Maka halnya Tuhanlah yang harus menjadi kemuliaan, puji-pujian bagi jemaat ini, bukan kepengurusan periode sekian, tetapi Tuhan yang sudah memberkati pelkat PKP. Dan kepada kita semua, baik pengurus maupun ibu-ibu sebagai anggota yang ada di rumah, dukunglah kepengurusan ini untuk kita ambil bagian dalam setiap kegiatan-kegiatan pelayanan dengan satu kesadaran kondisi kita saat ini karena pandemi COVID-19 yang memang masih belum dapat melakukan aktivitas tatap muka secara langsung. Tetapi ketika ada ibadah-ibadah secara live streaming ataupun juga online, ibu-ibu boleh ikut langsung dan memberikan masukan-masukan. Mungkin pelkat PKP sudah bisa menambah lagi kegiatan di masa pandemi ini. Bukan cuma ibadah saja, tapi pelkat PKLU kemarin sudah lakukan paduan suara pelkat PKLU. PKP di masa pandemi ini, mereka pun juga sudah mulai lagi melakukan paduan suara secara online, secara daring. Bagaimana caranya? Minta bantuan tim IT. Bahwa yang kita buat ini untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan, dan apa yang kita buat juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan memuji Kristus memanggil diriku, GB 120. Kita akan bersatu dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami sapa dalam Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam peribadahan kami pelkat PKP GPIB Zebaot Bogor di bulan November ini, kami boleh disapa, dibimbing, dan diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan telah mengaruniakan kepada kami masing-masing karunia-karunia, talenta-talenta yang berbeda, dan tidak ada satu manusia pun yang memiliki karunia yang sama. Dan perbedaan karunia yang Tuhan berikan kepada kami bukan untuk kami hanya menyombongkan karunia yang Tuhan berikan bagi kami, bukan juga untuk keuntungan pribadi kami dengan karunia yang Tuhan berikan, juga bukan untuk mempertentangkannya dengan karunia-karunia yang lain. Tetapi Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda untuk kami saling mengisi kekurangan, kelemahan satu dan yang lain,
untuk kami juga boleh saling bekerja sama, bahu-membahu, topang-menopang, untuk membangun persekutuan yang lebih baik, persekutuan yang indah, persekutuan yang harmonis. Itulah maksud dan tujuan Tuhan, memberikan karunia yang berbeda-beda kepada kami masing-masing. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang ada pada kami memampukan kami untuk dapat memberlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Sebagai ibu-ibu Tuhan yang Tuhan telah pilih dan panggil untuk ikut aktif di dalam kegiatan pelayanan PLKT PKP di jemaat-Mu ini, agar kami pun juga boleh mempersembahkan yang terbaik, apa yang ada pada kami untuk menopang dan juga membangun persekutuan PLKT PKP di jemaat GPIB Zebaot Bogor. Ya Tuhan, terima kasih bahwa pada sore hari ini juga akan dilaksanakan serah terima jabatan kepengurusan PLKT PKP untuk periode 2018-2020 kepada 2020-2022. Terima kasih Tuhan telah memberkati ibu-ibu Tuhan dalam panggilan mereka, tanggung jawab mereka sebagai pengurus periode 2018-2020. Selama 2,5 tahun mereka melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, dan biarlah apa yang telah mereka persembahkan untuk Tuhan, itulah yang terbaik untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan PLKT PKP di jemaat-Mu ini. Dan pada hari ini akan diserahkan tugas mereka kepada kepengurusan yang baru periode 2020-2022. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga yang telah meneguhkan pengurus yang baru beberapa minggu yang lalu dalam ibadah jemaat. Dan pada sore hari ini pengurus yang baru akan menerima secara resmi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka 2,5 tahun ke depan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada pengurus yang baru roh kesetiaan, roh kejujuran, roh ketulusan, roh tanggung jawab, roh sukacita di dalam mereka melakukan tugas kepengurusan mereka 2,5 tahun ke depan. Dan biarlah mereka melakukan itu bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi ketika mereka melakukan tugas mereka sebagai pengurus, agar mereka diingatkan mereka melakukan itu untuk Tuhan. Ya Tuhan, Engkau karuniakan juga kepada pengurus yang baru kesehatan, kemampuan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan di dalam mengkoordinir ibu-ibu Tuhan di jemaat-Mu ini, terutama tantangan yang sedang kami hadapi saat ini selama 9 bulan yang telah berjalan, pandemi COVID-19. Biarlah kepengurusan PLKT PKP yang baru mereka juga boleh memikirkan kegiatan-kegiatan pelayanan apa yang terbaik yang dapat mengkoordinir ibu-ibu Tuhan lewat ibadah-ibadah ataupun juga lewat kegiatan secara daring, karena situasi kami masih belum memungkinkan untuk kami melakukan kegiatan secara tatap muka langsung. Ya Tuhan, Engkau berkati juga keluarga mereka masing-masing, baik pasangan hidup mereka maupun juga anak-anak mereka, agar pasangan hidup dan anak-anak mereka juga boleh menopang dan mensupport istri, ibu yang menjadi pengurus di periode ini, sehingga dengan support, dengan tumpangan suami dan anak-anak pengurus PLKT periode 2020-2022 akan dapat melayani dengan sukacita, damai sejahtera, bahagia, karena pasangan hidup dan anak serta keluarga mendukung mereka secara penuh. Ya Tuhan, Engkau berkati juga kehidupan keluarga mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh selalu mengingat ketika mereka melayani Tuhan
dengan segenap hati mereka, dengan setulus jiwa roh mereka, maka Tuhan pun juga yang akan memelihara dan memberkati hidup dan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibu-ibumu yang beribadah, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, dalam setiap persoalan dan pergumulan kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau campur tangan di dalamnya. Bagi ibu-ibu Tuhan yang pada saat ini berada dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit, ya Tuhan, Engkaulah tabib di atas segala tabib, yang mampu memberikan pemulihan dan kesembuhan yang ajaib yang berasal daripada Tuhan. Ibu-ibumu yang sedang bergumul dengan masalah-masalah keluarga, biarlah mereka juga boleh lari kepada Tuhan dan meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan pun yang menjadi sumber pertolongan mereka dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati anak-anak mereka, baik yang masih kecil maupun yang telah bertumbuh remaja dan dewasa, dalam pertumbuhan, kesehatan, pendidikan, pergaulan. Tuhan jaga dan berkati anak-anak kami. Lindungi anak-anak kami, agar anak-anak kami juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga melalui pelayanan kami sebagai seorang ibu yang baik, yang takut akan Tuhan, kami boleh membawa anak-anak kami untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Zebaot Bogor. Dalam masa pandemi ini, gereja kami masih belum melakukan kegiatan-kegiatan peribadahan secara langsung. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada gereja kami hikmat atau budi, agar kami para presbiter, pengurus pelkat, pengurus unit-unit misioner, dan juga orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan di jemaat ini, kami pun juga boleh melakukan pelayanan peribadahan yang terbaik untuk Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi tim IT dan juga organis kantor, ya pro kantor yang mendukung peribadahan pelkat PKP pada sore hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, karir mereka, pekerjaan dan studi mereka. Tuhan berkati juga rencana dan masa depan mereka. Ketika mereka melakukan dan melayani dengan penuh sukacita, ketulusan dan kejujuran, maka berkat-berkat Tuhan pun akan terus mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami yang masih memikirkan bagaimana mengatasi COVID-19 di negeri ini. Kiranya Tuhan karuniakan kepada para pemimpin negeri kami ini hikmat dan kebijaksanaan, agar pandemi COVID ini boleh segera berlalu dari bumi ini, dari muka bumi ini, dan kami pun juga boleh kembali melakukan aktivitas, kegiatan, sosialisasi dan bermasyarakat tanpa dihantui dengan rasa ketakutan karena virus corona. Ya Tuhan, inilah syafaat-syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar sauti, sempurnakan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan
perempuan, mari menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan mengingat nas Alkitab dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Persembahan dapat langsung disetorkan melalui rekening gereja Sebaot atau melalui kasir gereja setiap hari kerja. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 362, bait 1, 2, dan 3. Marilah berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa kepada Allah. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Acara serah terima pengurus Pelkat PKP GPIB Sebaot Bogor periode 2018-2020 kepada pengurus Pelkat PKP GPIB Sebaot Bogor periode 2020-2022. Hari ini Kamis, 5 November 2020. Pembacaan memorandum atau laporan pertanggungjawaban pengurus Pelkat PKP periode 2018-2020. Kepada Ibu Menditi Ulita disilakan. Memorandum dalam rangka serah terima jabatan pengurus Pelkat PKP GPIB Jemaat Sebaot Bogor
periode 2018-2020. Sebagai pertanggungjawaban saya selaku Ketua Pekat PKP GPIB Jemaat Sebaot Bogor periode 2018-2020, maka dengan ini saya melaporkan seluruh aset Pekat PKP GPIB Jemaat Sebaot Bogor kepada Ketua Pekat PKP GPIB Jemaat Sebaot Bogor periode 2020-2022 sebagai berikut. 1. Jumlah sektor pelayanan untuk kita Pekat PKP GPIB Jemaat Sebaot Bogor terdiri atas 30 sektor, di mana dimulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 27 dan sektor 29 sampai dengan sektor 31. 2. Jumlah korsek dan wakil korsek berjumlah 32 orang. 3. Jumlah pelayan firman Pekat PKP GPIB Jemaat Sebaot Bogor berjumlah 26 orang. 4. Jumlah anggota paduan suara Pekat PKP GPIB Jemaat Sebaot Bogor terdiri atas 39 orang. Yang kelima, usaha kantin yang masih dikelola oleh pengurus Pekat PKP GPIB Jemaat Sebaot Bogor di masa periode kami pengurus PKP 2018-2020 yang sampai hari ini masih menunggu keputusan dan kebijakan baru dari PHMJ GPIB Jemaat Sebaot Bogor. Diserahkan pula 1. Buku program kerja dan anggaran mulai bulan April tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2021. Yang kedua, daftar inventaris PKP terlampir. Ketiga, buku laporan keuangan yang terdiri atas kas PKP dan kas paduan suara Pekat PKP. Yang keempat, uang sebesar Rp5.148.000 dengan rincian sebagai berikut. Uang kas PKP berjumlah Rp3.678.000. Uang kas paduan suara anggota PKP yang bersifat tabungan non wajib berjumlah Rp1.170.000. Yang ketiga, uang kas konsumsi paduan suara Pekat PKP yang diberikan dari kas jemaat berjumlah Rp300.000. Total nominal semua Rp5.148.000. Demikian memorandum ini dibuat dan dilaporkan sebagai gambaran kondisi yang ada saat ini untuk pengurus baru periode 2020-2022 dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang akan dilakukan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bogor, 5 November 2020, Ketua Pekat PKP periode 2018-2020, Ibu Mendi Tiolita Riyahna. Ketua Pekat PKP periode 2020-2022, Ibu Rosa Sipahelut Sahertian. Mengetahui PHMJ Sekretaris 2, Diakon Arnold Ricky Paulo. Kaum perempuan yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kesempatan ibadah ini saya mewakili segenap pengurus Pekat PKP GPIB Jemaat Sebaot Bogor untuk masa tugas 2018-2020 hendak mengucapkan terima kasih dan puji syukur untuk pertolongan Tuhan Yesus, Sang Empunya Pelayanan, ketika kami melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kami di sepanjang tahun 2,5 tahun yang Tuhan percayakan. Tuhan mengantar dan menibahkan kami
di titik ujung akhir pelayanan kami, dengan segala kelebihan, kekurangan, dan keterbatasan kami sebagai seorang pengurus bersama dengan rekan-rekan terkasih. Kalau boleh sejenak saya menoleh ke belakang, saya terkagum-kagum atas kasih Tuhan yang begitu besar dan luar biasa untuk kami segenap pengurus lengkap Pelkat PKP GPIB Jemaat Sebaot Bogor periode 2018-2020. Dan saat ini saya mau katakan dari mimbar ini, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih karunia Tuhan ketika kami boleh menyelesaikan tanggung jawab tugas pelayanan kami sampai saat ini. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan semata. Saya juga hendak mengucapkan terima kasih untuk segenap dukungan PHMJ periode 2018-2020 bagi kami PKP yang saya boleh sebut namanya dengan hormat Ketua 3 Bapak Penatua Kris Wangkai bersama dengan Sekretaris 2 Ibu Penatua Anneke Tingkan Sompotan. Terima kasih selalu ada bersama dengan kami ketika kami melakukan gerak dan layan kami. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh kaum perempuan GPIB Jemaat Sebaot Bogor yang saya kasihi atas setiap dukungan baik moral maupun material yang diberikan kepada kami segenap pengurus ketika kami melangkah melakukan tugas pelayanan ini bersama-sama. Permohonan maaf kami apabila dalam pelayanan ini sepanjang 2,5 tahun ada begitu banyak kekurangan dan keterbatasan kami yang kami lakukan untuk setiap kaum perempuan GPIB Sebaot Bogor. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk setiap rekan-rekan pengurus inti dan segenap pengurus lengkap yang sudah boleh ada bersama-sama dengan saya, membantu saya ketika saya melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya mohon maaf secara pribadi jikalau ketika saya melakukan tugas tanggung jawab saya sebagai ketua, ada banyak hal-hal yang saya lakukan yang mendukakan hati rekan-rekan terkasih. Akhir kata, saya mau mengucapkan selamat melayani untuk seluruh pengurus Pelkat PKP GPIB Jemaat Sebaot Bogor periode 2020-2022. Tetap jadikan Pelkat PKP sebagai wadah pembinaan bagi seluruh kaum perempuan Sebaot dan menjadi ibu di tengah-tengah gereja dan jemaatnya. Pengurus PKP menjadi contoh dan teladan yang baik, menjadi perempuan berdasarkan naskah Majelis Jemaat GPIB Sebaot Bogor tentang komisi-komisi, unit kerja, dan bidang pelayanan kategori nomor 003 dari SK Majelis Jemaat Sebaot /10/2020. Berita acara serah terima jabatan Ketua PKP GPIB Jemaat Sebaot Bogor ini mulai berlaku pada saat penandatanganan oleh kedua belah pihak. Bogor, 5 November 2020. Ketua PKP periode 2018
Ibu Mendi dan Bapak Riki diperkenankan untuk kembali ke tempat. Sambutan Ketua PLKAD PKP periode 2020-2022 sekaligus perkenalan pengurus inti. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Pendeta Francisca Toding Datu, yang terhormat Sekretaris 2 PHMJ Bapak Riki Pauno, yang terkasih ibu-ibu pengurus dan kaum perempuan PLKAD PKP yang berada di gereja maupun yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube PKP Sebaot. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Kuasa, di mana pada saat ini kita boleh dipertemukan dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, sehingga atas izin Tuhan hari ini kita dapat melaksanakan serah terima pengurus periode 2018-2020. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya bersama dengan pengurus inti yang baru untuk melanjutkan tugas tanggung jawab dalam pelayanan dalam periode masa kerja 2020-2022. Kami juga memohon bimbingan dan saran dari Ibu Pendeta Francisca Toding Datu sebagai pendeta pendamping di PLKAD PKP Sebaot. Kami juga memohon bimbingan dan saran khususnya dari PHMJ Ketua 3 dan Sekretaris 2, dan kami juga memohon dukungan doa dari semua kaum perempuan PLKAD PKP Sebaot Bogor di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Kiranya kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab ini dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini saya akan memperkenalkan pengurus inti yang baru periode 2020-2022. Saat ini saya akan memperkenalkan pengurus inti periode 2020-2022, dan di akhir ibadah akan ditayangkan video perkenalan Korsek PKP dari sektor 1 sampai dengan 27 dan sektor 29 sampai dengan 31. Rosa Sipahelut, Ketua. Rosa Sipahelut Sangatian, saya sendiri. Wakil Ketua Ibu Esti Rahayu, Sekretaris Ibu Koni Marlina Yunus, Bendahara Ibu Tineke Hitupeu, Bendahara 1 Ibu Juli Tariana Ginting, penanggung jawab kantin atau bidang 5 Ibu Francisca Tahya,
jawab Posyankes, bidang 2, Ibu Lili Superpioni. Koordinator Paduan Suara PKP, Ibu Yayan Mulyani. Penanggung jawab Warung Kasih, bidang 2, Ibu Diana Susanti Sahertiani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari PHM yang akan diwakili Sekretaris 2 Bapak Diakon R. Riki Pauno. Dipersilakan. Shalom. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami PHMJ Jemaat Terkhusus Kaum Perempuan GPIB Jemaat Sedot Bogor sangat berterima kasih kepada pengurus PKP periode 2017-2020 yang diketuai oleh Ibu Mendi. Semoga Tuhan memberkati atas setiap jeripayah dan pelayanannya yang sudah dilakukan sampai berakhirnya kepengurusan. Bapak, Ibu sekalian juga, untuk pengurus PKP periode 2020-2022 yang diketuai Ibu Rosa, kami mengucapkan selamat bertugas. Tantangan ke depan tentu tidak sama. Kita bisa lihat dalam beberapa bulan yang sudah berjalan ini, ada pandemi yang kita hadapi bersama. Ke depan tentunya kita harus produktif. Tetapi di samping produktif itu juga kita harus dan dituntut untuk kreatif. Bapak Ibu, kita menghadapi tantangan yang sangat sulit, yang tentunya kita akan hadapi bersama. Tantangan itu adalah kekinian di mana kita bersama-sama kadang tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tetapi ketika kita tidak tahu jalan yang ada di depan kita, di saat itu pun sebenarnya kita tahu Tuhan sudah hadir dan ada di sana. Ibu-ibu sekalian, jangan kita khawatir
tentang apapun juga, karena yang memampukan kita adalah Tuhan kita sendiri itu. Yang kita lakukan adalah hanya berserah, karena pelayanan ini adalah pelayanan milik Tuhan, dan pelayanan ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ingat, ibu-ibu sekalian, kita melayani bukan untuk menyenangkan segelintir orang, tetapi kita melayani untuk mendatangkan damai sejahtera dan sukacita untuk banyak orang. Jadi, indikator atau indikasi keberhasilan pelayanan kita adalah sukacita, damai sejahtera untuk kita yang sudah melayani, dan Tuhan berkenan atas pelayanan kita itu sendiri. Selamat bekerja untuk kepengurusan PKP yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Demikian acara serah terima jabatan Ketua PLKAT PKP GPIB Jemaat Sebot Bogor telah dilaksanakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kami dan bangkit berdiri, kembalilah ke dalam aktivitas, kegiatan, kerja, dan pelayanan ibu-ibu di sepanjang hari ini dan ke depan bersama-sama dengan Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupan kita setiap hari. Kita memuji Tuhan. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibu-ibu sekalian hari ini, esok, sampai Maranatha. Ibadah PLKAT PKP telah selesai. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali.
kebaikan.